Salam budaya. Rahayu. Mugi-mugi sami rahayu ingkang pinanggih. Katur dumateng sederek pamirsa YouTube ingkang minulya. Ing mriki kula pinanggihan kalian sederek kula ingkang paring asma Bapak Swignya. Ing mriki kula badhe bawa rasa. Ing mriki bawa rasa mangke mugi-mugi saged ndadosaken karnaning penggalih panjenengan sami amargi cecek kalih ingkang jenengan manah. Seperti apa yang jadi pemikiran para pemirsa YouTube yang berbahagia. Monggo Pak Wik, dawuh. Nuwun sewu, Bapak. Monggo. Atur badhe matur. Nggih. Ngaten Bapak menggawe pangertosan kula reinkarnasi. Reinkarnasi, nggih. Menika sejatosipun dos pundi pangertosanipun? Pengertiannya. Lajeng menapa saged dipun logikaaken ngaten Bapak? Dijlentrehne supaya nalar iso nampa. Nggih. Bisa diterima dengan akal pikiran. Nggih, Bapak. Nggih. Terus sepindah malih bilih kepareng Bapak. Nggih. Terus napa Bapak sampun nate ngayahi nyekseni lampah reinkarnasi. Yang artinya pernah menyaksikan kehidupan masa lalunya. Nggih, Bapak. Nggih. Kula cobi mangsuli mugi-mugi mangke cocok. Semoga nanti cocok dengan apa yang aku jawab. Begini, reinkarnasi itu bahasa dari luar. Kalau bahasanya Indonesia, hidup berulang lagi atau kehidupan kembali, mengulangi masa lalu atau karma, nutupne karmane. Kalau orang Jawa, bahasa Jawanya mengatakan tumimbal lair atau manjalmo. Ada yang bilang manitis. Nggih, Bapak niku nek tiyang Jawi biasanipun titisan. Nitis nggih, Bapak. Itu ada yang mengatakan demikian. Satu contoh kalau menanyakan tentang dilogikakan hanya bisa kami beri sebuah gambaran. Nggih. Contohnya Banyudan niku ceblok nek nggoning kali, di Bengawan, di Kalenan, dan di tempat mana saja, akhirnya muaranya itu ke laut. Ya, setelah dari laut, dah ngumpul dari laut situ, sesuatu yang kotor mungkin akan misih, akan menepi ya. Nggih. Tapi air yang di atas laut yang paling atas itu akan ditarik dengan udara atau hawa panas ke langit. Nggih. Atau ya ke awan ya tepatnya. Menguap. Lantas menjadi mendung. Mendung itu nanti dengan prosesnya alam, kena angin, kena panas, akhirnya meleleh menjadi hujan. Kemungkinan demikian. Hujan, setelah hujan jatuh lagi ke kali, ke kalinan, ke bumi. Lantas dia berkumpul di laut. Ditarik lagi menguap ke atas. Itu pengertian saya, nanti cocok dengan panjenengan mboten nyumanggane. Jadi itulah reinkarnasinya air. Dan air yang di atas itu niscaya akan tertarik ke atas, ke awan. Tapi air yang di dasar dia tidak akan tertarik, tetap dalam laut. Yang artinya air yang sudah tidak ada kemelekatan dengan duniawi, dengan cokro manggilingan, dia sudah manunggal dengan sang laut. Jadi air yang masih menjadi hujan, air hujan jatuh ke kali atau ke kalenan atau ke parit, itu berarti sama halnya
reinkarnasi. Oh. Jatuhnya tidak harus di danau, tidak harus di kali, bisa juga di parit, bisa juga di comberan. Tapi satu ketika dia akan bermuara ke laut. Laut lagi. Dia selalu dan selalu demikian, terkecuali seperti yang aku katakan, yang bawah, air yang bawah di laut itu tidak akan mengikuti proses reinkarnasi karena dia sudah, si air sudah tidak ada kemelekatan masalah duniawi. Ini yang mungkin logika bisa menerima mboten jenengan. Coba Nggih, Bu. Sawantawis saged Bapak. saged nampi. Nggih. Terus perputaran Nggih. napa wau Bapak? Cakra Manggilingan. Nggih. Nggih, Nah, Bapak. Reinkarnasi itu yang reinkarnasi bukan fisiknya. Kalau aku ini mati, dikubur, hancur. Ya. Tapi sang roh yang masih ada sebuah kemelekatan, masih ada karma yang harus diselesaikan. Atma ini harus kembali ke jagat raya, menyelesaikan pada sebuah karmanya, sebuah perjalanan yang belum diselesaikan. Ibarat yang bocah sekolah isik kompal urung iso lulus, ikut ujian lagi. Mungkin kurang lebih demikian. Dan kita ini sebagai laki-laki lahir di tanah Jawa, lantas kita mati reinkarnasi, itu pun belum tentu lahir di Jawa dan laki-laki. Itu hanya sebatas fisik, hanya sebatas kurungan. Jadi kita nanti tumimbali niku dadi manggon ing tanah Jawa apa gak neh, apa nek negara liya. Atau bisa juga kita tuh menjadi perempuan, wadahnya, tapi perempuan itu kan wadah. Roh itu tidak ada laki, tidak ada perempuan. Ya, yang dibilang ada kelamin itu fisik, laki maupun perempuan. Dan lajeng kalau sudah begitu kita lantas bagaimana? Ya legowo, memang itu udah menjadi kodrating urip. Sing penting tumimbalo lair bolak-balik ning tetep nglakoni laku kabecikan. Dadi wong sing migunani. Nek tumimbal lair nyanggoning kewan, dadi kewan sing migunani tumraping sak pada-padaning urip. Senajan to lair dadi kewan ning sing migunani tumraping sak pada-padaning urip. Ana kang percaya tumimbal laire marang dewa. Ning kan awake dhewe mboten saged nyekseni. Ya. Sing iso nyekseni mung sing kena dilihat, yang bisa dilihat dengan mata kepala. Kalau hewan itu juga mengalami proses reinkarnasi. Terus mungkin pengertian ini bisa diterima dengan nalar jenengan mboten? Alhamdulillah saged Bapak. Mungkin nek mboten saged ya ngapunten, mungkin saya menjelaskan tidak begitu pas atau detail. Kalau sudah pas, bisa menerima enggak reinkarnasi seperti cakra manggilinganing banyudan? Nggih, Bapak. Agak. Lajeng bilih pareng Bapak. Nggih. Kesaksian Bapak pangertosan reinkarnasi menika napa sampun nate mlampahi ngaten-ngaten Bapak kesaksianipun, maksud kula ngaten nuwun sewu Bapak. Nggih. Karena yang ditanyakan Pak Wiknyo itu berurusan dengan sesuatu yang abstrak, yang tidak bisa dipeterjemahkan dengan akal pikiran. Jadi pengalaman pribadi aku, mohon maaf pemirsa YouTube yang berbahagia kalau aku menjelaskan perjalanan pribadi aku yang tidak bisa dingejowantahke. Jadi panjenengan percaya monggo, mboten percaya monggo, tapi ada sebuah 3 kejadian di masa hidup aku semasa waktu aku mengalami atau menjalankan semedi. Ya. Dalam semedi saya pernah melihat keadaan Candi Penataran, kondisi
Candi Penataran, tapi bukan di abad ini. Karena aku melihat Candi Penataran pada saat itu bentuknya seperti terasi ring, yang bagian barat, terus selatan, timur, utara. Itu bentuknya lapis ring, terasi ring, terasi ring. Jadi penataran seperti ini, satu contoh penatarannya sini. Terus ini berbentuk seperti lapis ring. Ini belum ada bangunan sama sekali. Belum Ke ada stadion katanya Bapak. Iya. Ya seperti balkon gitu. Kalau orang mengatakan melengkung. Ya gini. Seperti terasi ring. Nah, terus di sudut barat selatan sini ada sebuah pohon besar. Tapi menurut dari pandangan saya, pohon itu bukan pohon beringin, tapi besar seperti pohon beringin. Dan di bagian terasi ringnya sawah tersebut itu tumbuh pohon pisang tidak begitu subur, kayak kurang pengairan. Dan Candi Penataran tersebut itu menghadap ke utara. Nun sewu jenengan nate dateng Candi Penataran lewat mawon Bapak. Nah jenengan lewat bersane Candi Penataran menika artinya regol masuknya itu menghadapnya kemana? Pados ngetan ngoten apa pripun Bapak? Ngetan. Nggih. Nek wektu niku kula ngrumaosi madhepipun ngaler. Tapi nanti kula tangletne rencang niku nggih kados niku madhepe ngaler, terose. Tapi lek ngetan ngapunten, dari arahnya saya ya sekarang melihat. Terus pada saat itu belum ada bangunan satupun di situ. Sehingga saya meyakini saya pernah hidup di zaman itu. Saya meyakini saya pernah hidup di zaman itu. Karena aku melihat pemandangan itu sepertinya ada beberapa abad yang lalu. Bukan abad ini, tapi sudah beberapa abad yang lalu. Mungkin aku reinkarnasi sudah berapa kali. Karena saya meyakini saya hidup ini sebelumnya pernah mati. Dan saya hidup ini satu ketika akan mati. Tidak ada sesuatu kehidupan diawali dari kehidupan. Tapi sesuatu yang hidup itu diawali dari sebuah benda mati atau barang mati. Satu contoh biji kelapa, buah kelapa, dia tumbuh karena dia dalam kondisi biji mati. Belum bergerak, belum tumbuh. Setelah dia ditanam atau jatuh dari pohon, dia tumbuh. Itulah yang dibilang reinkarnasi. Ini satu pandangan atau keyakinan saya, ajaran dari leluhur kami, demikian. Terus peristiwa kedua, di tetangga desa kami ada namanya Desa Tanjung. Pada saat saya menyaksikan hal tersebut, desa itu tidak ada pohon, tidak ada rumah. Dia seperti sesuatu yang padang gitu ya, luas membentang. Rawa ngoten apa? Ya, terbentuk seperti air mengalir. Panjang sepanjang mata aku memandang itu semuanya air. Aku meyakini kalau ini dulu adalah lautan. Berapa ratus tahun atau berapa abad ini ada lautan. Ini kalau desa tetangga itu pernah aku saksikan aku jadi bisa nengok situ. Tapi kembali ke Penataran, walaupun aku asli dari Kediri, belum pernah menengok ke sana. Satu ketika tulung jenengan badhe kula derek kula tenggene Penataran ningali napa gotrone ngoten niku. Tapi Penataran ya seperti yang digambar yang saya, seperti itu foto yang aku lihat. Itu nuwun sewu pamirsa YouTube mbok menawi mboten percados, mboten kula peksa
ajar menika kula matur napa wontenipun saat saya mensaksikan dalam keadaan hening. Jadi nyumanggaken dumateng panjenengan sami. Terus kesaksian yang ketiga yang pernah saksikan, saya suatu ketika melihat atau di rumah lama. Rumah itu dindingnya bambu. Dari dinding bambu. Bosone wong Jawa gedhek. Gedhek nggih, Bapak. Itu lubangnya itu nampak pating cerumpeng, ya lubangnya gedhek itu loh. Nggih. Dimasuki sinar matahari nampak. Nah, di rumahnya itu ada meja besar lama, meja seperti meja makan tapi modelnya lama, kusam juga. Nah, tempat duduknya cuma satu. Itu amben. Tempat duduk yang terbuat dari bambu itu loh. Nggih. Seperti tempat tidur gitu ya. Cuma itu dok. Terus lantainya itu tanah campur sedikit debu. Saya waktu itu masuk ke rumah itu. Aku buka sepi, ada siapapun. Nah, lantas aku terbangun dari satu waktu itu aku sedang melakukan hening. Dan esok harinya tempat itu desanya Parang. Saya tahu kalau ini desa Parang itu dalam hening. Dan saya mencari tempat yang aku saksikan dalam hening itu adalah rumah yang menghadap ke barat tadi. Ternyata sudah ditempati rumah atau bangunan rumah lantai 2. Tapi saya tahu persis tempatnya di situ. Tapi sudah berganti rumah lantai 2. Berarti aku meyakini, keyakinan bukan suatu kepastian, tapi kepastian boleh aku yakini, aku bisa memastikan untuk meyakini itu. Tapi keyakinan bukan sebuah kepastian. Tapi aku meyakini ini untuk memastikan keyakinanku. Kalau dulu aku pernah menempati rumah itu atau hidup di zaman itu. Pada saat itu kabel listrik belum ada. Seperti sepeda motor, mobil belum ada. Yang ada hanya kandang, isinya sapi, lembu, dan ada pedati atau cikar. Jadi sarana maupun prasarana transportasi saat itu yang bermesin belum ada. Waktu itu aku saksikan dalam keadaan suasana alam itu masih orisinil lah gitu, masih asli dalam pandangan aku waktu aku hening. Bukan aku mengatakan lebih tahu atau aku hening. Memang kami kalau sedang dalam kondisi bisanya aku untuk lerem nih rasa, ngelerem ning jiwa, ngelerem raga untuk menyicipi nikmating atau mukti ning urip. Nikmati alaming mukti ya. Mukti wibawa tanpa bondo. Rasaning dadi wong sugih sing tanpa bondo kaya apa. Rasane wong dadi wong sekti ya, tanpa aji kaya apa. Dengan cara demikian aku melakukan. Yang terakhir demikian. Satu ketika aku bertamu di rumah kakak aku. Dan pada saat itu ada tamunya kakak saya juga. Saya belum kenal tapi saling mengenal, saling kenalan. Dia bercerita, dia seorang jagal, pekerjaannya tukang motong penjual daging, jagal. Dan jagal tersebut pada saat menyembelih sapi Brenggolo, yang sapi lanang gede itu ya, tuntungan, tukangnya beleh niku ndak beleh-beleh. Terus ditanya, kenapa nggak kamu kerjakan, segera disembelih? Nggak berani. Kenapa? Sapinya menangis. Tuh, enak sapi kok nangis. Lo mboten wantun, saya nggak berani. Wis tak belai dewe. Dia bilang gitu. Dia potong sendiri. Selesai sudah kan?
Nggih. Tapi suatu ketika malam dia dihadiri orang yang gede dhuwur. Pakai papaya kemplengan lek ngarani. Yeah. Kemplengan itu seperti ikat seperti udang gitu, pakai baju hitam, celana hitam, terus dalamnya baju kancingan terbuka, lantas pakai kaos. Nah, dia nguber-nguber membawa sebuah pedang pada si jagal tersebut. Dia tanya, kenapa kamu buru? Aku dulu juga manusia, dan aku dalam perjalanan hidup aku di alam dunia, di jagat raya, tidak sesuai budi pakarti yang baik, sehingga aku reinkarnasi, hidup lagi, manjamel lagi, rogo wadaku sapi. Nah, satu ketika setelah itu si jagal itu sudah berhenti tidak bekerja sebagai penjual daging. Alasannya sederhana. Dia tidak ingin lahir menjadi hewan. Walaupun dia lahir, ya jadilah manusia. Kalau jadi hewan yang migunani mungguing urip. Sak padane urip mengaten. Percados mboten nyumangga ageng. Nyuwun pangapunten. Nggih. Pripun? Nggih. Matur nuwun sanget Nggih. Pangertosanipun Bapak. Nggih. Dados tambah semerep, tambah bembong. Mugi kula saged nglampahi. Nggih. Sami-sami kita sareng-sareng sinau tumuju dumateng gesang ingkang sejatining gesang dos pundi. Nggih. Dados tiyang ingkang ngertos dumateng napa nggih ison tresnaing sak pad-padaning urip. Ngaten. Niku salah sijining dharma agar karma kita nanti pala karma woing lelaku ngunduh pakarti kang becik. Ngaten. Demikian sahabat YouTube, pemirsa YouTube yang berbahagia yang kami kasihi. Kami tidak menunjukkan atas kepandaian atau kemampuan kami, tapi kami hanya menjawab pertanyaan dari sedulur kami. Apabila sesuatu itu dianggap kurang berkenan di hati panjenengan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Rahayu. Pirang menit Mas? 2.